Hukuman korupsi di Tiongkok antara ketegasan dan kontroversi. Korupsi. Praktik buruk di mana segelintir orang memperkaya diri dengan merugikan banyak orang. Seperti rayap, menggerogoti fondasi negara dari dalam. Kita semua tahu itu buruk. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara memberantasnya? Nah, Tiongkok punya caranya sendiri, dan bisa dibilang, mereka serius. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok telah melancarkan perang besar-besaran terhadap korupsi, dengan hukuman yang akan membuat Anda berpikir dua kali, bahkan untuk menerima amplop berisi kue kering saat Lebaran. Jadi mari kita bahas lebih lanjut tentang sistem hukuman korupsi di Tiongkok. Sistem yang penuh dengan kontroversi, tapi sekaligus menarik perhatian dunia. Tanpa toleransi, ketika Tiongkok menabuh genderang perang. Bayangkan ini, tahun 2012, Xi Jinping naik tahta dan langsung menyatakan perang terhadap korupsi. Bukan perang kata-kata yang penuh slogan kosong, tapi perang sungguhan, dengan jutaan peluru dalam bentuk dakwaan. Lebih dari 1,5 juta pejabat, mulai dari lurah yang menerima suap ayam, hingga petinggi partai yang tertangkap basah menimbun harta haram, dijebloskan ke penjara. Dan ini bukan gertakan, mereka benar-benar serius. Ingat Lai Xiaomin, mantan bos perusahaan keuangan raksasa di Tiongkok. Dia dijatuhi hukuman mati karena kasus suap dan poligami. Poligami, sepertinya di Tiongkok, menikahi lebih dari satu istri dianggap kejahatan yang setara dengan menguras uang negara. Pesannya jelas, tidak ada tempat persembunyian bagi para koruptor, tidak peduli seberapa tinggi atau berkuasanya mereka. Hukuman yang bikin bergidik, dari penjara sampai hukuman mati. Oke, kita sudah tahu bahwa Tiongkok tidak ragu menghukum para koruptor. Tapi hukuman seperti apa yang sebenarnya mereka terapkan? Bayangkan sistem hukum mereka seperti menu makanan, dengan berbagai pilihan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan Anda. Melakukan korupsi kecil-kecilan? Selamat menikmati beberapa tahun di balik jeruji besi. Mencuri dalam jumlah besar, siap-siap untuk hukuman penjara seumur hidup, lengkap dengan penyitaan aset. Dan bagi Anda yang benar-benar rakus, yang menguras uang negara dalam jumlah fantastis, ya, Tiongkok punya hidangan spesial untuk Anda. Hukuman mati. Ya, Anda tidak salah dengar, hukuman mati. Bagi sebagian orang, hukuman ini mungkin tampak brutal dan tidak manusiawi. Tapi bagi pemerintah Tiongkok, ini adalah pesan yang tegas, jangan main-main dengan uang rakyat. Apakah ini efektif? Mungkin. Apakah ini kontroversial? Tentu saja. Tapi satu hal yang pasti, hukuman korupsi di Tiongkok bukanlah bisa dianggap remeh. Bab 3. Sekarang, mari kita bicara tentang orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangkap para koruptor ini. Komisi Pengawasan Nasional. Bayangkan mereka seperti gabungan FBI, CIA, dan mungkin juga pasukan elit Navy SEAL. Semuanya digabung menjadi satu badan super yang bertugas memberantas korupsi. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2018, dan sejak itu, mereka telah menjadi momok bagi para pejabat korup di seluruh Tiongkok. Mereka memiliki wewenang yang sangat luas, bahkan lebih besar daripada polisi atau jaksa. Mereka dapat menangkap, menahan, dan menginterogasi siapapun yang mereka curigai melakukan korupsi, tanpa perlu repot-repot dengan surat perintah pengadilan. Tentu saja, kekuatan sebesar ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan. Kritikus berpendapat bahwa komisi ini dapat dengan mudah digunakan untuk membungkam lawan politik atau kritikus pemerintah, dan tanpa pengawasan yang tepat, mereka bisa menjadi alat represi yang berbahaya. Jadi, apakah Komisi Pengawasan Nasional adalah pahlawan pemberantas korupsi atau justru ancaman bagi hak asasi manusia? Jawabannya, seperti biasa, rumit dan tergantung pada siapa Anda bertanya. Bab 4. Jadi, bagaimana dunia memandang perang Tiongkok melawan korupsi? Yah, seperti yang bisa Anda bayangkan, tanggapannya beragam. Di satu sisi banyak negara memuji upaya Tiongkok dalam membersihkan pemerintahan mereka. Transparency International, sebuah organisasi yang memantau tingkat korupsi di seluruh dunia, telah mencatat penurunan yang signifikan dalam persepsi korupsi di Tiongkok sejak Xi Jinping berkuasa. Ini menunjukkan bahwa, setidaknya pada tingkat tertentu, pendekatan keras Tiongkok mungkin berhasil. Namun, di sisi lain, banyak juga yang mengkritik metode brutal yang digunakan Tiongkok. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyuarakan keprihatinan tentang kurangnya proses hukum yang adil, penyiksaan terhadap tersangka, dan penggunaan pengakuan paksa.
Mereka berpendapat bahwa memerangi korupsi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Dan mereka ada benarnya. Sangat penting untuk diingat bahwa tujuan tidak membenarkan segala cara. Memberantas korupsi adalah tujuan yang mulia, tetapi tidak jika itu berarti mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Bab 5. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perang Tiongkok melawan korupsi? Pertama, jelas bahwa kemauan politik yang kuat sangat penting. Tanpa komitmen dari atas, upaya apapun untuk memberantas korupsi akan sia-sia. Kedua, Tiongkok telah menunjukkan bahwa hukuman yang tegas dan terstruktur dapat menjadi pencegah yang efektif. Ketika orang tahu bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi serius jika tertangkap basah korupsi, mereka akan berpikir dua kali sebelum mencuri uang rakyat. Namun, Tiongkok juga memberi kita pelajaran peringatan. Memberantas korupsi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Transparansi, proses hukum yang adil, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan sangat penting untuk memastikan bahwa upaya anti-korupsi tidak berubah menjadi perburuan penyihir yang tidak adil. Pada akhirnya, kunci untuk memberantas korupsi adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara ketegasan dan keadilan. Tiongkok mungkin telah menemukan beberapa bagian dari teka-teki ini, tetapi masih banyak yang harus dipelajari dan disempurnakan, baik oleh Tiongkok sendiri maupun oleh dunia. Penutup. Jadi, begitulah sekilas tentang sistem hukuman korupsi di Tiongkok. Brutal, tentu. Efektif, sepertinya begitu. Tapi juga sangat kontroversial. Tiongkok telah menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberantas korupsi, tetapi metode mereka telah menimbulkan pertanyaan serius tentang hak asasi manusia dan proses hukum yang adil. Pertanyaannya adalah, apakah pendekatan tanpa kompromi ini merupakan model yang layak untuk negara lain, atau justru merupakan jalan buntu yang berbahaya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Satu hal yang pasti, perang melawan korupsi masih jauh dari selesai, dan Tiongkok akan terus menjadi studi kasus yang menarik dan kontroversial selama bertahun-tahun yang akan datang.